Kisah riwayat Sumur Sindu, Desa Sumber, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Alkisah berawal dari sebuah padepokan Cisambeng. Bagus Sidum adalah putra Kiai Waridah yang berkedudukan di Cisambeng, sedangkan Kiai Waridah merupakan putra Panembahan Paseh II dan Panembahan Paseh II merupakan putra Panembahan Paseh I. Panembahan Paseh I adalah putra dari Mesir. Dengan demikian, antara Sultan Cirebon dengan Ki Waridah masih terdapat hubungan kekerabatan. Panggoning linggi datang porsi gading gilang kencana Ki Waridah pernah diutus Sultan Cirebon untuk memadamkan pemberontakan dari hutan Roban. Ki Waridah dapat menjalankan perintah itu dengan baik. Pemberontakan dari hutan Roban pun dapat dipadamkan. Sadat iman tekene sadat sejati anjem baraken wiar. Mulai saat itu, Sultan Cirebon tahu kepemimpinan Ki Waridah. Sebagai tanda jasa Ki Waridah diberi gelar Pangeran Tambak Baya oleh Sultan Cirebon, serta diberi kekuasaan untuk mendirikan padepokan di Cisambeng. Ketika itu, Cisambeng merupakan wilayah Cirebon di ujung barat, sehingga berdirinya padepokan di Cisambeng merupakan benteng Cirebon di bagian barat. Demikian, padepokan Cisambeng kian hari kian maju. Banyak para pemuda yang datang berguru ke padepokan tersebut. Dikisahkan Ki Bagus Sidum berkelana. Sebagai seorang putra padepokan, Bagus Sidum banyak mempelajari ilmu lahir maupun batin, agama maupun dari gama. Ayahnya adalah mantan Senopati Cirebon yang sanggup mengalahkan pemberontak dari Alas Roban. Karena itu Bagus Sidum banyak mempelajari ilmu keprajuritan darinya. Sekarang Ki Waridah seorang pemimpin padepokan. Karena itu Ki Bagus Sidum pun banyak mempelajari ilmu agama serta tuntunan hidup dari ayahnya. Ketinggian ilmu lahirnya menyebabkan Bagus Sidum percaya terhadap kemampuan diri, sedang kedalaman ilmu agamanya menimbulkan hasrat untuk mengamalkan pengetahuan demi menolong sesamanya. Untuk memenuhi hasratnya, dan karena padepokan Cisambeng sangat terbatas, sehingga Bagus Sidum ingin berkelana menjelajah negeri menelusuri tanah Jawa. Ki Waridah maklum apa yang terkandung di dalam hati putranya. Karena itu diizinkan Bagus Sidum untuk pergi berkelana. Sidum anakku, kalau memang tekadmu sudah bulat untuk berkelana, pergilah. Bapa selalu berdoa untuk keselamatanmu. Amalkan segala ilmu yang telah kau miliki demi kemanusiaan. Baik-baiklah menjaga diri. Bila mempunyai musuh, kamu harus menang tanpa perang, berani tanpa prajurit. Camkan anakku. Sebab dengan amal dan budi baik, orang akan tunduk kepadamu tanpa harus kamu perangi. serta kepergianmu tidaklah seorang diri,
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai, asalkan kamu takwa dan ingat kepadanya. Demikianlah wejangan-wejangan Kiai Waridah kepada putranya. Pagi hari menjelang fajar, berangkatlah Bagus Hidung berkelana menuju ke daerah barat Cisambeng. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Hutan dan tegalan telah ia jelajahi, banyak sungai yang ia seberangi, aral dan rintangan pun telah ia atasi. Akhirnya sampailah ke daerah Banten. Bagus Hidung telah sampai ke suatu daerah yang disebut Tegal Papak. Tegal Papak adalah suatu tempat yang merupakan arena untuk menyambung ayam. Jagoan dari segala penjuru Banten sering berkumpul di sana. Mereka menyambung ayam. Bagus Hidung membuka lahan untuk berladang. Ia pun mulai bertanam palawija. Tetapi apabila telah berbuah, Bagus Hidung tidak pernah menjual hasilnya. Siapapun yang membutuhkan akan diberikan dengan cuma-cuma. Sewaktu Bagus Hidung pun turut menyambung ayam melawan ayam para jagoan Banten. Anehnya, ayam Bagus Hidung tidak pernah kalah. Tetapi uang hasil taruhannya selalu ia kembalikan kepada lawannya. Pada suatu hari, berkatalah seorang jagoan Banten. "Hai anak muda, siapa namamu? Mengapa kamu tidak pernah menerima hasil taruhan lawanmu yang kalah itu?" Namaku Sidung. Uang itu bukan hasil jerih payahku, tetapi hasil usaha kalian. Saya hanya sekedar mencoba ayamku. Saya dengar kamu tidak menerima uang. Kamu tidak menerima uang pembayaran hasil kebunmu. Apakah kamu tidak membutuhkan uang? Sebagai manusia, saya pun mempunyai kebutuhan untuk keperluan hidup. Tetapi, hasil kebunku sangat banyak, melebihi kebutuhanku sendiri. Oleh karena itu, saya berterima kasih apabila orang lain membutuhkannya. Mendengar pengakuan Bagus Hidung yang tulus itu, para pecandu ayam pun mulai menghentikan kegemarannya. Mereka sadar bahwa usahanya itu tidak sah untuk mendapatkan uang melalui penyiksaan makhluk lain. Selain berkebun palawija, Bagus Hidung pun sering mengobati orang sakit, sehingga kebaikan Bagus Hidung tersebar sampai ke pelosok desa dan menjadi buah bibir masyarakat di sana. Ketika itu, Permaisuri Sultan Sabakingkin sedang sakit. Banyak dukun yang telah mengobati, tetapi penyakit sang permaisuri belum juga sembuh. Akhirnya Sultan mendengar kabar bahwa ada pemuda perantau dari Cirebon yang sering mengobati orang sakit. Maka pergilah Bagus Hidung ke istana. Setelah Bagus Hidung di sana, berkatalah Sultan Sabakingkin. Siapa namamu, nak? Dan dari mana asalmu? Hamba bernama Sidung, berasal dari Cisambeng, Cirebon. Saya dengar kamu sering mengobati orang sakit. Betulkah itu? Pengetahuan hamba tentang obat-obatan sangat kurang. Sangat kurang, Gusti. Andai kata yang saya obati itu sembuh, kesembuhannya hanya karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, Gusti. Istriku sakit parah, nak. Tolong obati dia. Mudah-mudahan jalan kesembuhannya berasal dari kamu. Bagus Hidung mengamati istri Sultan yang sedang terbaring di peraduannya.
kemudian meracik dedaunan serta akar-akar pepohonan untuk dijadikan ramuan obat. Setelah itu, Bagus Hidung memohon kepada Yang Maha Kuasa agar terkabul yang menjadi maksudnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan Bagus Hidung pun terkabul. Kesehatan Permaisuri Sultan Sabakingkin berangsur-angsur membaik dan sembuh. Bukan main gembira hati Sultan serta memuji keahlian Bagus Hidung dalam mengobati orang sakit. Tetapi timbullah pertanyaan dalam hati Sultan, siapa sebenarnya Hidung itu? Karena itu bertanyalah Sultan kepada Bagus Hidung. Nah, coba jelaskan asal-usulmu. Siapa nama ayah serta kakekmu? Mendengar pertanyaan Sultan, Bagus Hidung terkejut dan bingung. Akan berdusta bukan sifat kesatria. Berkata jujur penyamarannya pun akan terbuka. Tetapi Bagus Hidung akhirnya menjelaskan keadaan sebenarnya. Kini Sultan Sabakingkinlah yang kaget. Tidak disangka bahwa pemuda di hadapannya itu masih saudaranya. Sebagai tanda terima kasih, Bagus Hidung dianugerahi sebilah keris bernama Kiai Arab dan seperangkat jubah, serta dinikahkan dengan putrinya. Konon kabarnya, hasil dari pernikahan dengan putri Sultan Sabakingkin itu dikaruniai seorang putra yang kelak bergelar Demang Secayuda. Kelak Bagus Hidung pun mempunyai istri lagi, serta dikaruniai seorang putra pula yang bernama Bagus Sander yang bergelar Demang Wirayuda. Bagus Hidung sudah merasa cukup mengembara di daerah Banten, sehingga pada suatu hari, Bagus Hidung mohon izin kepada mertuanya untuk pulang ke Cisambeng. Dalam perjalanan pulang, Bagus Hidung mengalami beberapa kejadian, tetapi Bagus Hidung tetap berusaha untuk beramal baik bagi sesamanya. Setelah beberapa hari, sampailah Bagus Hidung ke daerah Pangirikan Indramayu. Bagus Hidung maklum bahwa kelak akan lewat seorang pemuda yang sedang mencari muara Cimanuk. Karena itu Bagus Hidung memulai kembali penyamarannya. Dia seperti kakek-kakek berkebun palawija di sana. Dia ingin membantu pemuda tersebut. Sebab Bagus Hidung sudah mendapat firasat bahwa pemuda itulah yang akan mendirikan sebuah negeri di daerah tersebut. Kiranya benar firasat Bagus Hidung. Karena setelah beberapa minggu kemudian lewatlah pemuda Bagelen yaitu Pangeran Wiralodra yang sedang mencari muara Cimanuk. Muara Cimanuk telah terlewati, tetapi Wiralodra belum menemukannya. Wiralodra bingung, dia tersesat di daerah Pagirikan. Tiba-tiba, terlihatlah sebidang kebun dan gubuk di tengah-tengahnya. Bukan main girangnya hati Wiralodra. Apalagi di luar gubuk terlihat pemilik kebun sedang menyiangi rumput sekitarnya. Assalamualaikum. Salam Wiralodra kepada Bagus Hidung. Waalaikumsalam. Bagus Hidung sambil mempersilahkan masuk kepada tamunya. Setelah saling mengenalkan diri, Bagus Hidung pun menghidangkan hasil kebunnya dan akhirnya Wiralodra pun berkata, "Oke, saya ini tersesat. Saya sedang mencari muara Cimanuk. Tetapi telah berbulan-bulan belum juga saya temukan. Tolonglah, Ke, tunjukkan di mana letak muara Cimanuk itu." "Mengapa jauh-jauh dari tanah Wetan mencari muara Cimanuk?" "Saya mendapat firasat supaya mendirikan negeri di muara Cimanuk. Tetapi saya sendiri belum tahu tempat itu." "Begini saja, Nak.
kamu pulang kembali ke arah selatan. Apabila nanti menemukan seekor kijang, turuti kijang tersebut. Bila kijang hilang dan pandanganmu, bila kijang hilang dari pandanganmu, disitulah Muar Cimanuk. Wiralodra mendapat penjelasan tersebut gembira hatinya. Tetapi mengikuti kijang lari tentunya bukan pekerjaan ringan. Akhirnya berkatalah Wiralodra, "Terima kasih, Ki. Saya permisi akan meneruskan perjalanan." "Selamat jalan. Semoga Allah selalu melindungimu." Maka setelah beberapa tumbak Wiralodra berjalan, terlihatlah seekor kijang sedang merumput. Ketika kijang melihat Wiralodra, larilah kijang tersebut. Wiralodra tidak mensia-siakan kesempatan tersebut. Secara kilat ia pun mengejarnya karena takut kehilangan jejak. Tetapi secepat-cepatnya manusia berlari, apalagi di tengah hutan, sehingga Wiralodra tertinggal jauh. Anehnya, apabila Wiralodra tertinggal, sang kijang pun berhenti sambil merumput seolah-olah menanti Wiralodra. Demikianlah akhirnya di suatu tempat, hilanglah kijang dari pandangan Wiralodra. Konon kabarnya yang terlihat kijang itu sebenarnya Bagus Hidung. Hanya pandangan Wiralodra yang melihat Bagus Hidung seperti kijang. Dari Pagirikan, Bagus Hidung pun menuju arah tenggara. Sampailah ke suatu daerah dan ke suatu tempat yang sekarang disebut Desa Loyang. Di hutan ini, Ki Bagus Hidung beristirahat serta membuka tegalan untuk dijadikan kebun. Loyang ketika itu masih hutan alam, hutan rimba yang penuh dengan binatang buas. Daerahnya masih angker seolah-olah di sana bisa berkomunikasi dengan makhluk di sekitarnya. Salah ucap bisa menimbulkan malapetaka, bisa hujan mendadak, angin topan, atau sang raja hutan datang mengganggu. Tetapi Bagus Hidung orang yang berperasaan halus. Derit bambu tertiup angin terdengar bagai seruling, deru angin sebagai gamelannya, siul burung sebagai nyanyian yang merdu, aum harimau sebagai gongnya, sehingga tak terasa lagi Bagus Hidung yang sedang duduk di bawah pohon kesambi pun turut bersenandung menyanyikan lagu Dangdang Gula. Bagus Hidung tak gentar oleh ganasnya binatang buas dan angkernya alam rimba. Ia selalu ingat akan pesan ayahnya. Engkau pergi tak seorang diri, tetapi Allah akan menyertaimu asal kamu takwa dan ingat kepadanya. Binatang buas tak akan mengganggumu asal engkau tak berniat mengganggunya. Kalau engkau menyayangi hewan, hewan pun akan menyayangimu. Itulah semboyan Bagus Hidung. Bagus Hidung tak mengira bahwa tempat itu ada yang punya dan ada pemiliknya. Sebab disitulah tempat Natawana dan Jagawana pemilik kerajaan Sinang, raja yang kena supatawali karena lari mengasingkan diri takut masuk Islam. Natawana dan Jagawana bukan enggan masuk Islam, tetapi mereka takut disunat sebelum masuk Islam. Kehadiran Bagus Hidung di hutan Sinang menimbulkan hawa panas bagi penghuni hutan Sinang. Sebab Bagus Hidung ngagem keris Kiai Arab. Lagi pula Bagus Hidung orang yang selalu bertafakur. Tapanya tanpa batas, ia makan sekedar untuk hidup. Natawana dan Jagawana
Sadar bahwa hawa panas ini bukan dikarenakan alam, tetapi ada penyebab lain. Pandangannya tajam, setajam bangsa siluman yang lain. Dari jauh terlihat di bawah pohon kesambi duduk seorang manusia. Tentu saja Natawana dan Jagawana segera datang menghampirinya. Bagus Hidung waspada akan hadirnya Natawana dan Jagawana, sebab sejak semula terasa berbeda alam Sinang ini. Tiba-tiba Natawana dan Jagawana datang sambil menggertak Bagus Hidung. "Hai manusia, siapa namamu? Dari mana asalmu? Dan mengapa engkau berada di sini?" Bagus Hidung sadar orang yang dihadapannya bukanlah manusia biasa, tetapi manusia yang sudah terpengaruh alam siluman. "Namaku Sidum, berasal dari Padepokan Cisambeng. Kedatanganku ke sini sedang mencari pelarian yang menyembunyikan diri di hutan ini. Tetapi kedatanganku bukan akan menangkap kalian, tetapi akan mengajak sholat berjamaah bersama saya." Sejak semula Natawana dan Jagawana sudah berdiri bulu kuduknya. Sekarang mereka mendengar seolah-olah Bagus Hidung sudah tahu rahasia dirinya. Apalagi mau mengajak sholat. Batin Natawana dan Jagawana kalah pengaruh. Tiba-tiba mereka menjerit minta ampun. "Ampun kami. Ampun Bagus Hidung. Kami berdua berjanji akan tunduk kepadamu. Kami ingin mengabdi kepadamu. Ampun, ampun, ampun." Baiklah, janjimu saya terima. Tetapi, kamu harus mengikuti adat kebiasaan seperti semula. Dengan disanggupinya permintaan Bagus Hidung, maka sejak itu Bagus Hidung mempunyai pembantu yaitu Ki Natawana dan Ki Jagawana. Menurut salah satu versi dari sesepuh sumber, setelah Natawana dan Jagawana menjadi kaulah Bagus Hidung, namanya diganti menjadi Ki Baniem dan Ki Juasi. Dari hutan Sinang, Bagus Hidung bersama Ki Natawana dan Ki Jagawana menuju daerah sebelah timur. Setelah Bagus Hidung bersama Ki Natawana dan Ki Jagawana, setelah sholat duhur, Bagus Hidung berkata, "Wah, Ki Natawana, tongkat saya tertinggal." "Di mana tertinggalnya, Kiai?" "Coba saja cari. Sanggup tidak?" "Sanggup, Kiai, sanggup." Terus setelah Ki Natawana memejamkan matanya, memanggil bekas rakyat yang ada di Sinang agar mengantarkan tongkat Kiai Sidum, sekejap mata tongkat Kiai Sidum datang, seolah-olah berjalan sendiri, padahal dibawa oleh makhluk halus taklukan Ki Natawana. "Ini tongkatnya, Kiai." "Di mana tertinggalnya Ki Natawana?" "Di Tegal Grumbiang, Kiai." "Wah, Ki Natawana, Ki Jagawana, akhir zaman di Tegal Grumbiang akan ada pabrik." "Ada pabrik? Apa itu, Kiai?" "Ya, nanti saja kita tunggu. Kamu pun kelak akan tahu." Setelah Bagus Hidung, Ki Natawana dan Ki Jagawana melepaskan lelah beberapa saat. Mereka pun meneruskan perjalanan, sampailah ke hutan jati yang sekarang bernama Danasari. Di situ Bagus Hidung bermaksud bertapa, mendekatkan diri dengan Yang Maha Suci. Tetapi tiba-tiba melihat pakaian Ki Natawana yang masih mengenakan pakaian kerajaan, sehingga Bagus Hidung pun berkata, "Ki Natawana, beberapa hari lagi kita sampai ke Cisambeng. Pakaianmu harus disimpan di sini." "Bagaimana cara menyimpannya, Kiai?" "Kuburkan saja di bawah pohon tenggulun bersama-sama dengan payung dan pusakamu itu." Konon kabarnya pakaian kerajaan Ki Natawana beserta payung dan perkakas perangnya dikubur di bawah pohon tenggulun.
Sekarang, saya akan istirahat, bersemedi untuk mendekatkan diri kepada Gusti Yang Maha Suci, sebagai tanda syukur bahwa perjalananku selamat sampai ke daerah Cisambeng kembali. Berbulan-bulan Bagus Sidum bersemedi, mendekatkan diri ke hadirat Yang Maha Kuasa. Tetapi, lain halnya dengan Kinatawana dan Ki Jagawana. Mereka tidak membawa bekal, apalagi mereka bertugas menjaga junjungannya bukan untuk bertapa. Oleh karena itu tentu saja buah-buahan di sekitar hutan habis dimakan kedua pembantu Bagus Sidum itu. Sedangkan buah-buahan ada musimnya, sehingga akhirnya Kinatawana dan Ki Jagawana harus menahan lapar juga. Jagawana, bagaimana nasib kita berdua? Sedangkan Kiai terlihat belum ada tanda-tanda untuk menghentikan semedinya. Ya, tetapi kita tidak berani membangunkan beliau. Bagaimana kalau kita pura-pura berkelahi aja, supaya menimbulkan kegaduhan? Mudah-mudahan beliau merasa terganggu dan bangun dari semedinya. Nanti bila Kiai sudah bangun, baru kita jelaskan maksud yang sebenarnya. Pendapatmu itu baik, Kinatawana. Aku setuju. Demikianlah akhirnya kedua Panakawan itu pura-pura berkelahi, masing-masing saling tendang-menendang. Saling pukul-memukul sehingga situasi menjadi gaduh. Pepohonan di sekitarnya rusak oleh kedua Panakawan itu. Perlahan-lahan Bagus Sidum pun bangun menghentikan semedinya. Hai Natawana, Jagawana, sedang apa kalian ini? Mengapa dengan teman sendiri sampai mengadu tenaga? Terima kasih. Kalau Kiai sudah bangun, kami tidak benar-benar berkelahi karena telah lama menunggu Kiai bersemedi. Lihatlah, buah-buahan telah habis kami makan. Jadi, sekarang bagaimana kehendak kalian? Sebelum pulang ke Cisambeng, hamba ingin makan nasi dulu, Kiai. Saya sudah lama tidak menikmati nasi putih dengan ayam panggang. Aneh sekali kamu ini, Jagawana. Di tengah hutan yang sunyi ini minta makan. Dari mana kita mendapatkan nasi? Kalau Kiai pergi ke Kesultanan tentu akan membawa oleh-oleh dari kota Praja. Sekarang Kiai baru bangun bertapa, tentu oleh-olehnya. Kamu ini selalu mendesak saja kalau mempunyai kehendak. Baiklah, coba pejamkan mata kalian sebentar. Kedua Panakawan memejamkan kedua mata mereka. Bagus Sidum memohon ridha Allah agar terkabul permintaannya. Kemudian ibu jari Bagus Sidum mencukil tanah, dan tanah tersebut digenggam serta diletakkan di bawah pohon bersama-sama dengan beberapa kulit kayu jati. Sudah, Kinatawana, Ki Jagawana, buka matamu. Itu nasi dan ayam panggang untukmu. Betapa terkejut Kinatawana dan Ki Jagawana melihat nasi putih yang masih mengepul beserta ayam panggang yang masih hangat. Tanpa berkata lagi, keduanya melahap santapan yang masih hangat itu. Tiba-tiba, Kinatawana timbul kesangsian akan kebenaran nasi tersebut. Maka disembunyikanlah sebagian nasi dan ikan ayam baginya. Betapa terkejut hati Kinatawana setelah membuka sisa nasi yang disembunyikan itu berubah menjadi tanah dan ranting kembali. Tetapi karena Kinatawana merasa haus, maka kejadian itu pun tidak mengganggu pikirannya. Kiai, kami berdua sudah kenyang. Hanya kami minta minum. Airnya tidak ada, Kiai. Tentu saja, Kinatawana. Sebab sekarang musim kemarau,
ada air dari mana? Wah, kalau tadi saya hampir mati kelaparan, sekarang saya bisa mungkin mati kehausan. Sudahlah, kalian lihat daun apa itu? Daun alang-alang, Kiai. Daun itu akan saya lemparkan, dan kita harus mengikuti jalannya daun ini. Bagus Hidung melemparkan daun alang-alang tersebut. Ajaib, daun alang-alang meluncur ke arah selatan, serta mereka bertiga mengikuti lajunya daun tersebut dari belakang. Kira-kira 10 tumbak daun itu jatuh. Nah, Natawana, daun itu telah jatuh. Lalu bagaimana, Kiai? Bagus Hidung menghunuskan keris kecil ditujukan ke arah daun alang-alang itu jatuh sambil berkata, Nah, Ki Jagawana, Ki Natawana, galilah tanah ini dengan tanganmu. Bagaimana menggalinya, Kiai? Tanah sekeras ini harus digali dengan jari. Coba saja dulu, tanah ini tidak akan keras. Akhirnya Ki Natawana dan Ki Jagawana menusukkan kedua tangannya ke dalam tanah. Betapa terkejutnya hati kedua Panakawan itu. Sebab begitu tanah diangkat, tiba-tiba memancarlah air dari dalamnya. Bukan main girangnya hati Ki Natawana dan Ki Jagawana. Mereka minum dan mandi sepuas-puasnya. Bagus Hidung pun menciduk air serta merasai sambil berkata, Sejuk benar air ini, seperti air sewindu. Air apa, Kiai? Air sewindu. Nah, Ki Natawana dan Ki Jagawana, tempat ini kelak akan menjadi desa. Dan sumur ini banyak dikunjungi orang dan anak cucuku akan tinggal di sini. Demikianlah kisah Bagus Hidung berkelana. Sumur Sindu mulai terjadi. Bagus Hidung, Ki Natawana dan Ki Jagawana meneruskan perjalanan ke Cisambeng. Setelah Bagus Hidung mendapat restu dari ayahnya tentang perkawinannya dengan putri Pangeran Sabakingkin, Bagus Hidung pun pergi ke Banten menjemput istrinya. Di setiap daerah banyak kita jumpai petilasan Bagus Hidung. Itulah tempat beliau mengembara dahulu. Sedangkan makamnya terletak di Degung. Wallahu a'lam.